Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempraktikkan strategi konseling yakni latihan asertif. Ini bertindak sebagai moderator sekaligus konseling. Saya, Holifatul Zulfa, bertindak sebagai konselor. Lalu, kedua rekan kami yakni Foni Laili Maulida dan juga Zerina Endarwati Syafa'ah bertindak sebagai pengamat 1 dan juga pengamat 2. Selanjutnya, sesi untuk praktek konseling saya serahkan kepada konselor. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya ambil alih ya. Kita akan mulai praktek konseling dengan strategi latihan asertif. Ya, Assalamualaikum Mbak Arika, selamat sore. Waalaikumsalam, Bu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang permasalahan Mbak Arika ya, yang sempat sedikit dibahas kemarin mengenai permasalahan dalam lingkup pertemanan, yaitu soal kesulitan untuk menolak ajakan teman. Nah, ini boleh diceritakan Mbak bagaimana lebih dalamnya? Baik, oh iya, Bu. Jadi begini, Bu. Saya tuh punya kayak semacam grup teman atau teman buat main gitu. Ada salah satunya. Nah, kebetulan ini satu kelas, jadi deket gitu. Terus masalahnya itu di sini saya eh, di sini saya dan bukan saya sih, saya termasuk ke dalam grup ini. Namun teman-teman saya itu sangat suka sekali untuk keluar atau jalan-jalan, terlebih ke mall. Sedangkan saya itu sebenarnya tidak merupakan orang yang tidak suka untuk jalan-jalan atau pergi ke mall gitu. Kadang lebih sukanya tuh kayak mengurung diri di kamar, kayak eh, gimana ya? Bisa dibilang itu mereka ekstrovert, saya introvert. Kalau secara umumnya. Tapi di sini juga salah satu kendalanya, saya juga nggak apa-apa sih kalau diajak keluar, tapi kadang kendalanya tuh gini, Bu, kalau jalan-jalan gitu kan ada pengeluaran, harus beli ini, beli itu, belum lagi, untuk kendaraannya dan lain sebagainya. Nah, itu kadang kayak over budget gitu, dan, itu juga mengganggu saya, karena kan pengeluaran saya tidak hanya untuk jalan-jalan saja. Tapi saya juga nggak bisa buat menolak permintaan mereka buat ngajak saya main ke mall kayak gitu. Itu juga bikin saya takut untuk ditinggalkan sama mereka, dan juga saya sendiri juga takut itu akan menyakiti perasaan mereka begitu. Seperti itu ya. Biasanya kalau diajak jalan terus main ke mall gitu, apakah tidak mengganggu waktu kuliah? Tidak sih, Bu, kalau untuk mengganggu kuliah ya, karena mengambil waktu perginya juga saat sehabis jam perkuliahan. Jadi bisa dibilang tidak mengganggu. Oh, berarti pas pulang kuliah begitu ya? Iya, Bu. Seperti itu. Kalau sudah main, terus jalan-jalan ke mall gitu, biasanya menghabiskan waktu berapa lama? Apa sampai seharian full atau hanya beberapa jam mungkin? Nggak seharian full sih, Bu, kayak kadang itu, kalau di rata-rata ya, kebanyakan itu di 4 jaman gitu. Oke. Eh, Kalau sudah jalan-jalan ke mall nih, sudah keluar gitu sama teman-temannya, apa yang Mbak Rika lakukan? Apa belanja atau sekedar cuci mata, jalan-jalan gitu atau gimana? Kalau diajak sih kebanyakan buat cuci mata ya, Bu, apalagi kan saya bukan tipe orang yang suka pergi ke mall gitu. Eee, itu kayak buat sekedar ya udah nyenengin mereka karena udah ngajak saya juga. Tapi ya tetep harus, kan
buat perjalanan ke sananya butuh kendaraan, lalu butuh bahan bakar buat kendaraannya juga. Dan itu juga butuh buat makan kan, Bu, karena waktunya juga nggak sebentar kalau jalan-jalan gitu. Hmm, Mbak Rika ini ngekos atau PP? Pulang pergi? Saya ngekos, Bu. Nah, gini, kalau waktu masih di rumah gitu kan, kita kan pasti kalau mau pergi kemana gitu kan pamit dulu ya sama orang rumah, terutama orang tua. Kalau di posisi sekarang ini, apalagi Mbak Rika ini kan eh, jauh dari orang tua gitu, terus apa masih tetap pamitan sama orang tua setiap mau keluar atau kemana gitu, atau cuek-cuek aja, udah nggak usah pamit gitu? Kalau saya sih, kadang sih nggak pamit, tapi lebih kebanyakan itu dipamitnya karena jauh juga kan dari orang tua, Bu. Jadi itu menurut saya hal yang perlu sekali untuk dilakukan, gitu. Saya pasti ngabarin orang rumah. Oke, kalau ngabarinnya itu melalui chat saja atau langsung di telepon? Kalau saya sih tergantung waktunya ya, Bu. Kalau waktunya masih belum memungkinkan buat orang tua saya pegang HP, jadi saya chat aja, soalnya takut mengganggu kesibukan mereka gitu. Lebih Hmm, banyaknya mengabari melalui chat. hmm, oke, berarti yang penting ada kabar gitu ya Mbak. Lalu bagaimana tanggapan orang tua dari Mbak Arika kalau keluar main gitu, mengizinkan atau malah jangan, nggak usah gitu? Kalau orang tua saya tuh mengizinkan, Bu, tidak terlalu memberikan batasan juga buat saya, kepada saya, terlebihnya kepada saya. Tapi kalau udah kayak dilihatnya udah sering keluar gitu, kok keluar terus kayak gitu, sering juga kayak ditegur, kok kamu keluar terus, itu ngapain, kayak gini-gini. Ya kayak gitulah, Bu. Hmm, berarti orang tua pernah melarang gitu ya? Udah nggak usah gitu. Nah, kalau kalau Mbak Rika sudah dapat larangan seperti itu, gimana? Apa memilih tetap mengikuti ajakan teman atau nurut sama orang tua? Karena permasalahannya tuh saya sulit buat menolak ya, Bu. Ya jadi saya lebih seringnya ikut ke teman saya. Jadi kayak ya udah iya ayo gitu kalau diajak. Tapi juga di satu sisi saya memberikan penjelasan kepada orang tua saya bahwa saya keluar gitu. Hmm, jadi meskipun dilarang sama orang tua, Mbak tetap berangkat gitu ya? Iya, Bu, seperti itu. Oke, baiklah. Jadi dalam sesi konseling ini terkait dengan permasalahan kesulitan menolak ajakan teman, begitu ya Mbak? Lalu kira-kira apa sih tujuan yang ingin dibangun melalui sesi konseling kali ini? Mungkin untuk membangun keberanian saya ya, Bu, untuk bisa berkata tidak atau menolak ajakan teman saya. Tapi di satu sisi dengan mempertimbangkan bagaimana itu tidak menyakiti perasaan teman saya dan juga merusak pertemanan kami. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi tujuannya ingin lebih memiliki keberanian untuk menolak ajakan teman tanpa menyakiti mereka, begitu ya? Ya, Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi begini Mbak Rika, untuk mencapai tujuan yang sudah dibentuk tadi diperlukan adanya penggunaan strategi ya tentunya. Maka dalam konseling kali ini saya akan menggunakan strategi latihan asertif. Apa Mbak Rika sebelumnya pernah mendengar apa itu latihan asertif? Belum pernah, Bu. Bagaimana itu latihan asertif, Bu? Oke, belum pernah ya. Jadi latihan asertif ini bertujuan untuk membantu konseling mengkomunikasikan apa yang diinginkan, yang dirasakan, yang ingin dikemukakan pada orang lain tanpa menyakiti perasaan mereka. Jadi
Salah satunya fungsi dari latihan asertif ini untuk mengkomunikasikan apa yang ingin diungkapkan gitu. Oh, jadi bisa diterapkan untuk mencapai tujuan saya tadi ya, Bu? Hampir sama Nah, seperti itu. iya benar sekali Mbak Rika. Kan sama ya seperti tujuan yang sudah dibentuk tadi. Jadi dalam latihan asertif ini nanti tentu akan ada beberapa langkah yang harus kita lalui. Mulai dari mengidentifikasi keadaan yang menimbulkan masalah, lalu membedakan mana perilaku asertif dan tidak asertif, serta mengeksplorasi target. Lalu ada bermain peran, pemberian umpan balik, serta pemberian model perilaku yang lebih baik. Kemudian ada juga latihan dan praktek. Lalu ada pengulangan latihan. Kemudian nanti di akhir konseling akan ada tugas rumah. Apakah Mbak Rika berkenan untuk mengikuti konseling hari ini dengan latihan asertif? Iya, Bu, saya berkenan. Ya, alhamdulillah baiklah kalau begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sepertinya belum ada, Bu. Saya cukup memahami. Oke, baiklah. Kalau begitu saya lanjutkan ya. Ya, Berdasarkan Bu. berdasarkan pemaparan dari Mbak Arika tadi, diketahui bahwa Mbak Arika ini memiliki kesulitan untuk menolak ajakan temannya, begitu ya? Ya, Bu, benar. Jadi kesulitan yang saya miliki ini dalam arti untuk menolak ajakan teman-teman dekat saya untuk jalan-jalan dan main ke mall, Bu. Saya kesulitan menolak ajakan mereka karena saya takut menyakiti perasaan mereka jika saya menolak untuk pergi main atau jalan-jalan sama mereka. Oke, seperti itu ya Mbak. Jadi begini Mbak Arika, eh, sebuah perilaku asertif itu adalah perilaku yang mencerminkan suatu ketegasan. Nah, dalam hal ini, ketegasan yang dimaksud itu ialah ketegasan terhadap keberanian untuk mengungkapkan apa yang benar-benar sedang kita rasakan, tanpa harus menyembunyikan dan bahkan membohongi diri kita sendiri untuk membuat orang lain bahagia, misalnya. Nah, jadi dalam hal ini, perilaku yang masih menutup-nutupi perasaan kita, menyembunyikan perasaan kita dari orang lain, termasuk mengatakan bahwa kita sedang baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak gitu ya. Itu juga termasuk salah satu perilaku yang tidak asertif, karena kita tidak mampu menunjukkan apa yang sebenarnya kita rasakan gitu. Nah, jadi yang namanya perilaku asertif ini perilaku di mana kita bisa dengan berani mengungkapkan pendapat kita, mengungkapkan perasaan kita terhadap orang lain tanpa perlu ada kebohongan, karena kita takut takut orang lain kecewa dengan apa yang kita sampaikan, takut dijauhi karena kita berpendapat seperti ini, seperti itu. Begitu. Apakah sampai di sini Mbak Arika paham mengenai perilaku asertif dan tidak asertif? Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti perilaku yang saya lakukan selama ini itu adalah perilaku yang tidak asertif ya, Bu. Jadi saya sudah paham sedikit mengenai perbedaannya. Iya, benar sekali Mbak Rika. Jadi berdasarkan permasalahan ini, tentunya mengenai perilaku tidak asertif ya yang Mbak Arika miliki, kira-kira apakah apakah sudah muncul keinginan untuk adanya perubahan perilaku atau Mbak Rika ingin tetap seperti ini? Saya menginginkan adanya perubahan, Bu, karena juga sebenarnya saya merasa tertekan jika terus-terus seperti ini. Saya ingin berterus terang juga kepada teman-teman saya mengenai keadaan dan kondisi saya uh, saat mereka mengajak saya keluar. Tapi saya juga takut mereka akan kecewa gitu, Bu. Oke, baiklah kalau begitu.
sudah sangat luar biasa ya, karena Mbak Rika ini sudah memiliki keinginan untuk adanya perubahan. Nah, jadi bagaimana jika kali ini kita akan mencoba untuk bermain peran? Main peran, itu bagaimana ya, Bu? Nah, jadi begini, sekarang anggap saja saya ini adalah salah satu teman Mbak Rika, namanya Bella gitu ya. Dan Mbak Rika adalah diri Mbak Rika sendiri. Nah, biasanya nih Bella kalau mengajak Mbak Rika itu bagaimana? Maksudnya ajakan seperti apa yang biasa dia katakan kepada Mbak Rika? Biasanya sih seperti ini, Bu. Kalau teman-teman saya tuh ngajak, Rik, jalan-jalan ke mall. Udah sumpuk nih sama tugas, pengen refreshing. Begitu. Lalu jawaban Mbak Rika bagaimana? Kadang kalau saya emang juga lagi suntuk dan udah jarang banget buat main, saya mau aja, Bu. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi mager gitu, lagi capek, terus nggak pengen keluar, eh, ajakannya tetap saya iyakan sih. Kadang ya kayak iya iya udah ayo gitu, Bu. Jadi tetap mengiyakan begitu ya meskipun mager, ngantuk gitu. Iya benar, Bu. Nah, sekarang anggap saya ini adalah Bella dan saya mengajak Mbak Rika ke mall nih. Rik, ayo ke mall. Nah, jawaban seperti apa sih yang ingin Mbak Rika ucapkan kepada saya? Mungkin begini, Bu. Maaf ya, Bel. Bukannya nggak mau ngobrol-ngobrol, tapi keadaanku yang nggak bisa. Kemarin kan juga baru keluar, jadi nggak dibolehin sama ayah ibu. Begitu, Bu. Hmm, lalu jika Bella mengatakan, ya hari kan nggak setiap hari keluarnya. Lalu apa yang akan Mbak Rika katakan pada Bella? Maaf banget, Bel. Aku nggak bisa kali ini. Emang sih nggak setiap hari, tapi bagiku dan orang tuaku itu sudah masuk hitungan sering. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali Mbak Rika. Jadi itu ya yang ingin Mbak Rika sampaikan pada temannya. Ya, Bu, seperti itu. Nah, jadi eh, dengan cara seperti itu yang Mbak Rika tunjukkan tadi itu juga bisa. Jadi ketika nanti Mbak Rika mendapat ajakan untuk jalan-jalan dan keadaannya kebetulan tidak memungkinkan, sampaikan saja keadaan yang sebenarnya pada teman Mbak Rika. Sampaikan keadaan yang sejujurnya gitu. Jadi tidak perlu takut karena itu hanya hanya asumsi Mbak Rika sendiri. Dan pada kenyataannya kan belum dicoba kan waktu itu. Nah, jadi ketika Mbak Rika bisa mengatakan maaf terlebih dahulu, itu kemudian beri alasan yang sesungguhnya seperti yang sudah Mbak Rika contohkan tadi. Karena kita semua kan pasti sudah paham lah ya, paham tentang kapasitas kesibukan dan prioritas setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi sampaikan saja apa yang ingin Mbak Rika sampaikan pada temannya. Begitu ya, Bu. Jadi, eh, penyampaian saya tadi itu sudah tepat ya, Bu? Apa yang saya katakan untuk menjawab permintaan teman saya tadi. Iya, betul sekali Mbak Rika. Karena yang Mbak Rika sampaikan tadi itu sudah mencantumkan ya salah satu kata keajaiban penggunaan penggunaan tiga kata ajaib ya dalam hidup itu memang sebenarnya sangat diperlukan. Apa apa Mbak Rika tahu maksud saya tentang tiga kata ajaib dalam hidup itu? Hmm, maaf, tolong, dan terima kasih. Apakah benar, Bu? Benar sekali Mbak Rika. Jadi ya seringkali kan kita kayak mengabaikan gitu ya, mengabaikan penerapan tiga kata ajaib itu yang sebenarnya penggunaannya dalam ungkapan yang Mbak Rika ingin berikan itu kepada teman Mbak Rika untuk menolak ajakannya itu
sudah sangat tepat gitu. Karena, akan terasa sekali perbedaannya jika Mbak Rika, menggunakan dengan tidak menggunakan. Dengan asumsi-asumsi Mbak Rika yang takut takut menyakiti perasaan temannya, takut temannya kecewa, itu cenderung akan meminimalisir hal tersebut, meminimalisir, kemungkinan tersebut jika Mbak Rika menerapkan 3 kata ajaib itu. Salah satunya bisa. Oh, begitu ya, Bu. Oh, sangat bermanfaat sekali, Bu, 3 kata ajaib itu ya. Iya, betul sekali Mbak Rika. Nah, sekarang kita sedikit berlatih ya. Saya ingin memastikan kembali bagaimana misalnya kalau suatu saat nanti atau besok nih, teman Mbak Rika, yaitu Bella mengajak Mbak Rika pergi jalan-jalan. Ketika Mbak Rika ini sedang ingin istirahat di kos, apakah Mbak Rika siap mengatakan yang sudah diterapkan tadi? Iya mungkin setelah ini kalau seandainya begitu, saya mau memberanikan diri, Bu, untuk mengatakan apa yang saya katakan tadi. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, namun juga dengan hati-hati agar mereka tidak tersinggung, begitu. Wah, bagus sekali Mbak Rika. Eh, saya coba nih ya, jika mendengar ucapan Bella, Rick, ayo nge-mall. Sedangkan Mbak Rika ingin meluangkan waktu untuk sendiri, untuk me time dengan istirahat di kos. Apa yang ingin Mbak Rika katakan pada teman Mbak Rika? Mungkin saya akan mengatakan, waduh Bel, sepertinya kali ini aku nggak ingin kemana-mana. Aku ingin istirahat saja nih di kos. Aku butuh waktu buat sendiri. Begitu, Bu. Wah, sangat bagus sekali Mbak Rika. Boleh sekali lagi ya, jika mendengar ucapan begini, Rick, ayo nge-mall, sedang ada diskon besar nih di sana. Namun, waktu itu Mbak Rika sedang ingin menyisihkan uang saku di bulan ini. Apa yang Mbak Rika katakan? Mungkin seperti ini. Maaf ya Bel, maaf banget. Soalnya aku nggak lagi nabung nih. Soalnya akhir-akhir ini udah jarang banget buat nabung. Aku nggak bisa nemenin buat berburu diskon dulu. Seperti itu. Sudah bagus sekali Mbak Rika, ini sudah sangat luar biasa. Eh, Sejauh ini perlu banyak latihan lagi ya untuk seperti itu. Untuk latihan kali ini diperuntukkan untuk menambah keberanian diri Mbak Rika dalam mengungkapkan apa yang Mbak Rika rasakan dan juga menyampaikannya pada teman Mbak Rika atau mungkin seseorang orang lain yang menjadi tujuan Mbak Rika. Baik Bu, saya akan melatihnya terus-menerus dengan baik. Ya, syukurlah jika seperti itu. Mengingat ini sudah uh, akan memasuki langkah terakhir yaitu pemberian tugas ya. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kita lanjutkan lagi untuk latihan di pertemuan berikutnya. Nanti akan saya jadwalkan dan kabarkan ke Mbak Arika. Baik Bu. Ya, dan untuk meningkatkan hasil latihan yang sudah Mbak Arika lakukan tadi, saya memberi tugas rumah ya. Nggak berat kok tugasnya. Tugasnya ini adalah Mbak Rika perlu melakukan latihan seperti yang sudah dilakukan tadi, yang barusan ini, di rumah, dan melaporkannya ke saya melalui WA, hingga sesi konseling berikutnya. Untuk hal ini apakah ada pertanyaan? Ini Bu, untuk mengenai teknisnya, saya harus melakukan berapa kali ya Bu? Lalu di waktu apa saya harus melakukannya? Nah, begini, untuk teknisnya nanti Mbak Rika bisa
melakukan latihan ini di waktu luang, jadi sambil nyantai-nyantai gitu. Mungkin Mbak Rika bisa mengingat-ingat ajakan dari teman Mbak Rika dan respon yang ingin Mbak Rika munculkan pada waktu itu. Atau bisa juga Mbak Rika, seperti menciptakan, apa ya, ajakan-ajakan baru gitu yang belum pernah diucapkan teman Mbak Rika, dan dengan keadaan Mbak Rika yang ini, yang terkesan gimana ya, dibuat-buat gitu. Misal, menganggap sekarang mau diajak ke mall tapi keadaannya lagi nggak enak badan atau lagi tidak dibolehkan keluar sama orang tua, begitu. Dan nanti Mbak Rika ini, eee, ada ini, mencatat di lembar gitu, nanti ada saya kirimkan lembarnya, itu mengenai bagaimana ajakan dari teman Mbak Rika dan bagaimana respon yang ingin Mbak Rika munculkan di situasi tertentu, begitu. Apakah ada pertanyaan? Baik Bu, saya sudah mengerti. Terima kasih untuk sesi konseling ini Bu. Iya, baik kalau begitu, sama-sama Mbak Rika. Kalau begitu bisa saya akhiri ya sesi konseling hari ini. Ya Bu, bisa. Ya, sekian terima kasih Mbak Rika, semoga bisa lebih berani lagi ya, semangat berlatihnya dan pantang menyerah. Siap, terima kasih banyak Bu. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, sekian hasil dari praktek konseling yakni dengan strategi latihan asertif. Terima kasih kepada konselor yang sudah melakukannya dengan insya Allah sudah baik. Mohon juga masukannya dari Bapak Ibu dosen agar bisa menjadi apa ya, bisa menjadi bahan untuk kami ke depannya agar lebih baik lagi. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.